Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih di ranah timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2024 di bawah naungan Coach Sintayong di masa akhir jabatannya sebagai pelatih kepala di timnas senior. Ya, kabar kali ini Football Lovers, kita akan membahas mengenai media Jepang yang sudah menyindir timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 150 FIFA yang nantinya timnas Indonesia ini akan menjadi lawan tanding dari timnas Jepang. Timnas Jepang sendiri berada di peringkat 20 FIFA. Tentu jauhnya peringkat ini membuat media Vietnam menganggap bahwasanya timnas Indonesia lebih lemah daripada timnas Jepang. Karena kenapa? Karena memang dari segi permainan, timnas Jepang ini memiliki daya gedor yang cukup tinggi dalam hal serangan-serangan dan juga umpan balik. Nah, bicara juga tentang pemain timnas Indonesia yang saat ini sudah berlaga di beberapa klub luar negeri, ini juga menjadi sebuah modal yang sangat penting. Mungkin timnas Jepang belum mengetahui beberapa nama seperti Jordi Amat, Saine Batinama, Rafael Struijk, dan juga Sandy Walsh. Namun, beberapa nama yang sudah sering terdengar seperti Arhan Pratama, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, ini menjadi beberapa nama yang akan diwaspadai oleh timnas Jepang. Bahkan media Jepang pun menyoroti peringkat FIFA dari timnas Indonesia yang sempat turun setelah melawan timnas Palestina yang berada di peringkat 93 dunia, kemudian melawan timnas dari Argentina yang berada di puncak FIFA, yaitu peringkat 1. Tentu, hal ini menjadi sebuah motivasi bagi timnas Jepang agar dapat menaklukkan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia nantinya. Wah, ini pasti seru sekali ya. Ajang pertemuan timnas Indonesia melawan timnas Jepang yang berada di peringkat 20 dunia. Media Jepang juga merasa heran karena ada beberapa pemain Jepang yang berlaga di Indonesia, tepatnya di BRI Liga 1. Ini menjadi sebuah hal yang dapat memotivasi para pemain yang ada di Jepang untuk bermain di Liga 1. Banyak pemain-pemain negara-negara tetangga yang sudah berdatangan bermain di Liga 1. Karena nilai kontrak dari pemain tersebut memiliki nilai kontrak yang cukup tinggi. Sama halnya di Jepang. Menurut media Jepang tersebut menyampaikan bahwasannya Taisei Marukawa ini mendapatkan nilai kontrak yang menyamai pemain-pemain tim yang ada di Liga Jepang. Tentu tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain pro lainnya. Hal ini memotivasi banyak pemain-pemain di negara sekitar berdatangan ke Indonesia untuk dapat mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang baru. Salah satu di antaranya juga ada Galih Freitas yang baru saja bergabung dan langsung mencetak gol. Sebuah pengalaman yang sangat baik, sebuah pengalaman yang sangat apik. Namun sayang, turunnya peringkat timnas Indonesia dari 149 ke 150 ini menjadi motivasi bagi negara-negara ataupun timnas yang berada satu plot pada ajang kualifikasi Piala Asia nantinya dan menghadapi timnas Indonesia. Bahkan timnas Indonesia dianggap salah satu tim yang paling lemah di plot tersebut. Di dalamnya terdapat Jepang, Vietnam, Indonesia, dan juga Irak. Nah, nama-nama besar yang tentu sudah ada di dalam timnas masing-masing menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Namun, ancaman ini bukanlah hal yang sangat berarti bagi Coach Sintayong. Coach Sintayong sudah mempersiapkan dari jauh hari. Nama-nama naturalisasi yang sudah masuk ke Indonesia bahkan dicurigakan menuai hujatan dari banyaknya pecinta sepak bola di Indonesia.
namun tidak mengurangi semangat Coach Sintayong untuk terus mencari nama pemain naturalisasi yang akan berlaga di Piala Asia, menunjang pemain-pemain timnas Indonesia kita yang berlaga di liga lokal ataupun abroad agar jauh lebih bersemangat dan lebih baik lagi. Bukan hal yang tidak penting, pemain abroad, pemain naturalisasi, pemain lokal ini akan bersatu padu menyatukan segala kekuatan dan pengalaman untuk timnas Indonesia mendunia. Tentu target dari Coach Sintayong memberikan yang terbaik di masa akhir tugasnya selaku pelatih kepala di timnas Indonesia. Bonus 6 bulan sampai 7 bulan yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Sintayong agar dapat mendampingi timnas Indonesia senior berlaga di Piala Asia adalah suatu nilai plus yang didapatkan oleh Coach Sintayong agar ia dapat meracik seluruh pemain di ajang kualifikasi Piala Asia tersebut. Harapan besar seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penggemar sepak bola Indonesia, football lovers dimanapun Anda berada, ini menjadi motivasi bagi Coach Sintayong. Bukan tanpa arti juga, Coach Sintayong menaturalisasi mungkin kurang lebih sekitar 8 pemain untuk pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Seperti ada Jordi Amat, Saini Batinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivan Jenner, dan juga banyak nama-nama baru yang center terdengar yang akan mengisi plot-plot yang menurut Coach Sintayong masih dibutuhkan pemain naturalisasi. Sindiran kanan kiri banyak sekali terjadi. Dari beberapa media juga sudah sangat sering sekali terdengar, utamanya dari media Vietnam yang sering menyoroti timnas Indonesia, media Malaysia yang sering juga menyoroti timnas Indonesia, dan baru-baru ini media dari Jepang juga menyoroti Indonesia atau timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia nantinya berada di plot neraka karena di dalamnya terdapat mantan juara Piala Asia seperti Jepang dan juga Irak. Walaupun mereka memiliki kapasitas ranking yang jauh di atas Indonesia, tentu ini menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk melakukan rotasi pemain yang menurut Coach Sintayong memiliki kualitas dan kapasitas performa yang menurun untuk digantikan atau segera diceng oleh pemain-pemain yang memang memiliki kualitas, kuantitas, dan performa yang baik pada ajang BRI Liga 1. Seperti terpantau dari beberapa waktu yang lalu, Coach Sintayong datang dengan tiba-tiba bersama Yu Jae-hoon untuk melihat beberapa pemain yang menurutnya layak untuk menggantikan atau change posisi dengan pemain yang sudah ada yang menurutnya dinilai turun performanya pada ajang FIFA Matchday melawan timnas Argentina. Nah, hal yang sangat biasa sekali karena lepas pasang pemain dari sosok pemain timnas Indonesia ini bukan karena pelatih tidak menyukai gaya bermain dari pemain tersebut, namun ini adalah salah satu taktik agar permainan di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelatih dan apa yang diharapkan oleh pecinta sepak bola yang menonton baik di lapangan maupun di televisi. Karena Coach Sintayong membutuhkan pemain-pemain yang selalu proaktif, selalu memberikan gerakan-gerakan yang sangat-sangat aktif, tidak hanya diam saja di tempat. Bahkan di beberapa cuplikan sesi latihan, Coach Sintayong menyampaikan perbandingan antara pemain-pemain yang ada di Indonesia dengan Lionel Messi sebagai motivasi agar pemain timnas Indonesia dapat melihat cara bermain Lionel Messi yang hanya diam saja di tempat, namun kepalanya tidak pernah berhenti bergerak, memantau pergerakan bola
dimanapun berada, memantau pergerakan lawan dimanapun berada, sehingga permainan tersebut dapat berjalan dengan apik walau hanya dengan satu sentuhan. Kembali bicara tentang media Jepang yang telah menyoroti timnas Indonesia. Media Jepang juga telah menyampaikan bahwasannya sedikit kaget dengan pemain Jepang yang sudah bermain di Indonesia. Salah satu di antara ada Taisei Marukawa yang sempat membela Persebaya dan mendapatkan nilai kontrak yang cukup besar. Bahkan salah satu media Jepang tersebut juga menyampaikan bahwasanya Taisei Marukawa mendapatkan nilai kontrak yang hampir menyamai nilai kontrak di klub yang ada di Liga Jepang. Ini artinya Liga Indonesia dengan Liga Jepang itu tidak jauh berbeda. Hanya mungkin sistemnya saja yang masih ada perbedaan, sedikit banyaknya pasti ada. Karena di Indonesia sendiri, semuanya sedang dalam masa perbaikan, on process. Mulai meregenerasi seluruh pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Kalau perlu mengaktifkan seluruh SSB yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada pertandingan seperti Piala Dunia U17 ini, seluruh pelatih tidak lagi sibuk mencari pemain-pemain berbakat untuk berkeliling ke seluruh Indonesia. Namun pemain ini sudah dipersiapkan sejak dini. Kalau perlu liga sejak dini pun sudah diadakan. Nah, ini menjadi nilai plus juga dari seluruh pelatih timnas dari mulai U17, U19, 20, U22, U23 yang nantinya akan menghadapi kualifikasi ataupun pertandingan-pertandingan internasional yang akan diagendakan oleh FIFA maupun non-FIFA. Mungkin itu salah satu informasi ataupun cerita yang bisa saya sajikan untuk Football Lovers dimanapun Anda berada. Mengenai timnas Indonesia yang dianggap lemah berada satu plot dengan tim-tim kuat ataupun peringkat yang jauh berada di Piala Asia tersebut. Dan hal ini juga menjadi sebuah motivasi bagi Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir. Agar nantinya di bulan September di FIFA Matchday, timnas Indonesia mungkin akan menghadapi lawan yang sedikit lebih ringan atau sedikit lebih di bawah dari timnas Indonesia peringkatnya, atau mungkin di atasnya sedikit. Asalkan nantinya timnas Indonesia mendapatkan poin yang minimal kembali stabil di angka poin sebelumnya 149 atau jauh lebih meroket lagi. Agar hal ini dapat berpengaruh positif pada ajang kualifikasi Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Mari kita dukung timnas Indonesia jauh lebih baik lagi dan dapat berkembang jauh lebih baik lagi. Tentunya timnas Indonesia di tangan Coach Sintayong, di tangan Bapak Erick Thohir, kita doakan saja semoga jauh lebih baik dalam pembenahan dan permainan agar timnas Indonesia dapat mendunia. Tentu kalau kalian sudah mendukung timnas Indonesia, maka dukung juga channel ini agar channel ini terus berkembang jauh lebih baik lagi dan memperbaiki segala kesalahan yang kurang memuaskan dalam tampilan video cerita bola terkini. Saya Johan pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.